sekarang gini, saya mau bilang bahwa Einstein kemungkinan jiplak Quran. Nah, pertanyaannya, adakah relativitas waktu Einstein di Alkitab? Bisa dijawab sekarang. Nanti kita ketemu lagi kapan dalam channel Mas Paul Jeng, oke? Basi. Goblok Julius. Goblok. Bro. Goblok. Ngawur lo. Mana Bu? Basi. Mana? Waduh goblok. Kapan ketemu nanti? Udah ngomong sama Sipi Bernadat. Nanti kapan kita ketemu lagi Mas Paul? Aduh goblok. Di Al-Quran itu nggak ada. Nah, gimana Mas Paul? Ada. Jadi gini, di Al-Quran tidak ada yang namanya teori Buka relativitas. At-Tabari. Surat yang kamu baca itu, kamu cari tafsir At-Tabari. Kamu lihat dia ngomong relativitas atau bukan? Buka At-Tabari. Buka. Tafsir apapun yang lain. Kamu buka. Kamu buka itu. Referensi kamu itu dari Harun Yahya yang sekarang ditangkap. Harun Yahya itu udah ditangkap. Pseudosains itu. Dia sudah menjinahi 1000 perempuan. Yang lain diam dulu, kan ditanya kan tak tahu, kawan-kawan. Iya, Mas Paul gimana kira-kira tanggapannya? Ya teman-teman tolong biasakan kalau lagi begini kita harus satu-satu. Kemudian kan kita sudah janjian kalau ada orang Islam masuk jangan dikeroyok, nggak boleh, nggak sopan gitu loh. Kita sudah janjian beberapa hari yang lalu kemarin ya kan. Satu-satu bicaranya. Jadi begini, tidak ada teori relativitas di dalam Al-Quran, yang ada cocokmologi, satu. Yang kedua, ya Einstein tidak pernah mengutip dari Al-Quran. Sebab siapapun begitu baca Al-Quran, siapapun ya, kalau orang itu waras, dia akan tahu bahwa Al-Quran itu cuma hoax saja. Nah, dari manakah semua informasi-informasi dari Al-Quran? Al-Quran itu semua informasi-informasi itu dari kitab-kitab pagan dari sebelumnya, dari kitab-kitab yang dari Cina, dari kitab-kitab yang dari Yunani. Karena di zaman Al-Quran itu ditulis sekitar abad ke-9 ya. Itu semua waktu itu zaman Khilafah Abbasiyah. Itu semua masuk informasi-informasi itu masuk ke semua ke tanah ke Baghdad. Nah, itu semua kemudian disalin jadilah Al-Quran itu. Jadi nggak ada si Einstein itu mengutip-ngutip dari Al-Quran apa segala macam, itu nggak ada. Kalau masalah teori relativitas kemarin saya sudah bahas ya tadi malam ya, bahwa ketika si Yosua berkata matahari berhentilah di Gibeon, bulan berhentilah di Ayalon, itulah teori relativitas ya, itulah teori relativitas. Ketika kamu berkata bahwa Alkitab itu berusaha membandingkan Al-Quran dan Alkitab dengan sains, itu Anda salah. Karena kitab suci itu adalah berbicara tentang kehidupan rohani. Nah, kalau sains, kalau Anda berkata bahwa Al-Quran itu sains, maka tidak ada dokter yang belajar di Harvard. Dia belajarnya cukup di Kairo sana. Nyatanya dokter-dokter terbaik bukan dari Kairo yang belajar Al-Quran. Dokter terbaik itu justru yang ateis atau yang Kristen. Nyatanya penemu-penemu untuk medical, untuk sains yang terbaik, Anda lihat ya, semua peraih Nobel pengetahuan, itu semua orang Yahudi dan orang Kristen. Ada orang Islam yang dapat Nobel, itu kan Nobel kemanusiaan, itu satu perempuan satu yang dianiaya gara-gara mau sekolah itu loh. Nah, terus dia dapat Nobel tuh. Tapi nggak ada orang Islam dapat Nobel untuk pengetahuan. Padahal dia khatam Al-Quran. Tidak ada hafiz Al-Quran yang mendapat Nobel perdamaian. Tidak mendapat Nobel ilmu pengetahuan. Nggak ada. Itu. Oke, gini aja Mas. Jadi kalau Anda mau tanya begitu, saya bukan seorang saintis ya. Tetapi itu pertanyaan yang mudah sekali. Itu pertanyaan yang mudah sekali. Nyatanya Nobel sains di dunia tidak ada yang jatuh kepada orang Islam, semua ke orang Kristen dan ke orang Yahudi, orang kafir. Kenapa tidak ada yang jatuh kepada hafiz Al-Quran? Padahal Al-Quran itu katanya penuh dengan sains. Karena Al-Quran sainsnya ngawur semua. Mas Paul udah mengaku sendiri bahwa Mas Paul mungkin kurang kompeten ya terhadap teori Einstein. Ya sudah, saya juga nggak masang. Saya saja bukan orang sains saja bisa jawab itu, apalagi orang yang sains gitu loh. Ngerti enggak? Ya. Itu saya saja bukan orang saya aja bisa jawab itu nggak ada. Al-Quran itu bilang itu. Sekarang kalau kamu tunjukkan ayatnya, saya bisa patahkan dengan mudah sekali.
Makanya kan Nantilah kalau simpel saja yang kalau sepele. ketemu sekali lagi nah saya masuk nanti. Simpel yang sepele sekali. Buktikan. Ini pertanyaan yang simpel sekali. Buktikan saja kalau Allah Islam itu ada. Itu saja simpel. Itu hal yang simpel tadi. Ya, jadi Anda harus belajar itu. Jadi kalau kita percaya jangan ngawur. Percaya kita itu jangan saya cuma kayak belum kemarin menjawab. Bamtri itu kemarin menjawab, oh itu buktinya itu ada nama Indonesia di dalam Al-Quran, dicocokmologi, ini angka ini jadi sekian, itu dukun togel, lah sama dengan kamu dengan hari ini. Oh itu ada teori relativitas Al-Quran di dalam Ancient. Nah, sekarang tunjukkan saja ayatnya kamu, jangan saya nunjukkan. Kalau di Alkitab sudah jelas, Alkitab satu, Alkitab itu bukan kitab sains, Alkitab adalah kitab rohani, spiritual, ya. Dan Alkitab mengajar kita untuk belajar. Nah, kalau Al-Quran itu sudah ada sains di dalamnya, maka tidak perlu. Anda yang mau jadi dokter nggak perlu belajar ilmu kedokteran, nggak perlu belajar biologi, nggak perlu belajar kimia. Anda belajar saja Al-Quran. Nyatanya tidak ada orang cuma belajar Al-Quran bisa jadi dokter. Nggak ada. Harus belajar ke Harvard, harus belajar di UI. Ya udah nanti Mas Paul kalau gitu. Masuk sekali lagi nanti saya sampaikan ayat-ayatnya. Mungkin sekarang Mas Paul belum siap untuk cerita Einstein ya. Jadi mungkin. Oh saya siap. Oh saya selalu siap. Anda saya bisa kalahkan saya debat, saya kasih 10 juta rupiah. 10 juta angka yang Julius lebih hebat dari At-Tabari, Al-Jalalain, atau ulama-ulama yang lain, lebih hebat. At-Tabari, coba kamu buka ayatmu, terus bandingkan sama, yang ditafsirkan sama At-Tabari atau Al-Jalalain. Ada ngomong relativitas? Nggak ada. Apa katanya di situ Pak, yang di At-Tabari? Gimana katanya? Saya belum buka, gimana katanya? Bukalah sendiri, itu kan kitab kamu nanti Dan baru kita loh, kamu yang orang Islam, kamu yang ngeklaim sendiri Al-Quran itu ada Einstein, harusnya kamu yang masa kita yang kasih tahu kamu. Kalau saya orang pantang, saya ini orang pantang untuk membenarkan kebenaran saya dengan Al-Quran. Saya pantang ya. Nah kalian yang mau membuktikan, kalian yang ngomong sendiri, kamu kan yang nantang saya. Nah kalau saya kan balik. Nah kalau kamu Al-Quran sendiri, nggak ada semua ilmu pengetahuan dalam Al-Quran itu ngawur semua. Matahari terbit dari barat, terbenam dalam lumpur dan segala macam itu kacau semua dalam Al-Quran itu. Ya bahkan sejarahnya pun kacau. Jangankan bicara sains, bisa aja ngawur gitu loh. Jadi nanti lain kali lagi masuk ngomong tentang kasih waktu aja kamu lagi sperma dari tulang punggung. Kasih waktu dia belajar Pak Paul. Iya betul. Makanya boleh. Minta waktu. Makanya jangan dibully. Kalau masuk jangan dibully. Kalau masuk teman-teman kalau orang Islam masuk itu jangan dibully. Biarkan belajar. Kan datangnya juga dengan baik-baik, ya kan. Jadi jangan dibully, jangan dimarah-marahin teman-teman Islam ini kalau masuk. Mas Paul, saya mau komentar menanggapi satu boleh sebelum saya. Boleh. Tadi Mas, boleh saya tanya siapa penemu Kristen yang Pak Paul maksud? Oh banyak, dari mulai Mendel semua ya, penemu itu banyak sekali ya. Mendel itu pakar genetika ya, banyak sekali. Newton, Isaac Newton itu sendiri. Saya mau kasih banyak sekali. Nobel Science itu bahkan di zaman abad ke-19, 20, 21 ini Nobel untuk sains itu tidak ada satupun kepada orang Islam. Tidak ada. Oke, ini saya mau share untuk teman-teman diskusi di sini ya, bahwa lah Nobel, Mendel, James Watt dan sebagainya itu semua mereka muncul setelah tahun 1700-an. Sebelum itu nggak ada. Einstein pun bahkan di abad 20. Coba sebut siapa yang sebelum 1700-an. Siapa coba? Kalau ada pun paling 1-2. Mau Copernicus, Kepler, mau siapa? Copernicus, mau Edward Jenner, mau Marconi. Apa itu Copernicus tahun berapa? Pak Julius jangan begitulah ya. Bukan. Itu namanya bukan pembuktian. Anda kalau mau begitu ya, itu akan sangat